Oke, selamat datang di channel saya DH Herdiana. Kali ini kita akan memulai kelas trading saham ya. Terutama kita bakal bahas dari contohnya ASA dulu yang saya analisa dan rekomendasikan kemarin ya. Jadi kemarin saya rekomendasikan buat masuk ASA ini dari 540 atau dari opening ya, mentok-mentok kalau openingnya naik jadi dari 545 lah ya. Nah, target poin saya itu kemarin itu si ASA itu dari 155 ya, 155 sama 165-an lah, 165. Nah, sebenarnya si ASA ini yang saya rekomendasiin tadi tuh udah sampai ke target poin 155 lagi. 555 maksudnya 555. Jadi si ASA itu udah sampai ke target poinnya di 555. Yang jadi masalah mungkin kalian setelah mencapai target poin itu kalian nggak jualan dan berharap masih naik ke 560. Nah, jadi yang salah di sini sebenarnya kalian nggak tahu cara yang tepat buat hold saham atau cara yang tepat buat buy atau cara yang tepat buat sell ya. Nah, di sini mau saya ajarin gimana sih cara yang tepat buat menentukan kalian bisa sell kapan, jual kapan, atau hold kapan ya. Nah, karena si saham ASA ini tadi turun ke 530, jadi banyak orang yang protes kalau analisa itu saya itu salah, padahal ketepatan mereka menjual sebenarnya yang salah gitu. Karena di sini saya sudah memperkirakan si ASA ini ada kemungkinan dia naik ke 555 sama 560. Tapi ketika pergerakannya melambat, ketika naik ke 55-nya, itu menandakan kalau dia nggak bakal sanggup nih naik ke 560 guys. Jadi di 555 harusnya kalian jual karena saya sudah memprediksi juga kemungkinan dia bakal break di situ atau kemungkinan dia bakal turun lagi dan terbukti dia turun lagi. Tapi santai aja, kalian jangan panik yang beli ASA karena masih ada kemungkinan naik. Sebenarnya saya kemungkinan di ASA ini ada dua ya. Kalau kemungkinan hari ini gagal, dia masih punya kesempatan 5 hari lagi atau sekitar 3-5 bar lah menurut saya. Nah, ketika dia mencapai 3-5 bar itu dia bakal naik lagi guys. Kemungkinan naiknya bakal melebihi dari prediksi saya sekarang yang asalnya 555 itu bakal lebih tinggi lagi, mungkin bakal melewati 560 ya. Jadi buat kalian yang pegang ASA, kalian jangan panik. Kenapa jangan panik? Nanti kita bakal langsung masuk ke chart patternnya ya. Yuk kita masuk ke chart patternnya si ASA ini guys. Jadi sekalian kalian bisa menentukan trend line-nya, menentukan kapan naiknya. Oke, kita akan mulai praktek analisanya ya. Ini yang saya lakukan analisanya kemarin yang saya rekomendasikan kepada kalian dan mungkin ada kesalahpahaman ya di situ. Yang pertama, untuk menentukan kapan kita harus jual atau beli, kita harus menentukan trend line ya. Cara menentukannya kita perkecil. Nah, saya biasanya rubah chart patternnya ke sini guys, ke bars, biar lebih gampang. Nah, kalian harus menarik trend line ini dari ujung ke ujung. Jadi dari ujung sini ke ujung sini ini harus saling bersentuhan ya guys. Harus saling bersentuhan. Nah, ini dia trend line. Nah, yang kedua kita harus menentukan atapnya guys. Jadi atapnya pun harus digaris. Dari mana kita harus menggaris atapnya. Nah, kita contoh. Jadi si trend line itu harus bergerak seiringan seperti ini nih. Semisal nih. Ini bisa dikatakan simetris, tapi kalau misalkan begini, dari sini asalnya kecil, ke depan besar itu udah salah. Atau misalkan dari sini segini, dari awalnya besar nih. Besar ya, dari awal sininya besar, lebar, aduh. Dari sininya lebar, ke sana makin kecil itu udah salah guys. Ada masalah di trend line-nya berarti. Nah, gimana cara kita menentukannya? Kita coba. Di sini kita coba tarik garis ini. Garis ini ke sini.
kita tarik bersinggungan ya. Kita tarik bersinggungan, terus kita tarik lagi dari sini juga. Pokoknya harus dari ujung kenaikan dan ujung penurunan. Nah, ini harus kena bersinggungan seperti ini. Nah, bisa kalian lihat, jika trendline-nya seperti ini, berarti ini ada suatu kesalahan. Kesalahannya di mana? Kalian lihat aja, di sini kecil, di sini semakin membesar. Itu kemungkinan salah. Trendline yang kalian tarik salah. Tuh, jadi mencong-mencong kan? Nah, yang harus kita cari yang salah itu berarti ada di bagian trendline atas, guys. Untuk menentukan tanggal ini penting ya, jangan sampai di skip untuk menentukan tanggal kapan kalian harus beli. Makanya saya bisa menentukan berapa hari lagi kita harus beli. Kita coba dari garis yang ada di sini. Nih, garis atas ini kita coba selaraskan, tarik seperti ini. Nah, ternyata ini lebih simetris daripada garis yang tadi. Berarti yang benar adalah garis yang ini, guys. Nah, dari sini kita juga bisa melihat dari chart pattern yang terbentuk ya. Dari situ dulu kita lihat chart pattern yang terbentuk. Di sini mengindikasikan kalau setiap kenaikan dan penurunan pasti menyentuh garis trend line. Nah, setiap turun dia nyentuh garis line ini nih. Turun. Setiap naik kalian menyentuh garis trend line yang di atas. Nah, jadi ketika chart patternnya menyentuh garis trend line yang di bawah, ada kemungkinan dia bakal naik ke garis trend line yang di atas. Atau kita tunjuk seperti ini. Nah ya. Ini sudah mulai menyentuh ke garis trendline bawah. Berarti ini ada kemungkinan berpotensi dia harus menyentuh ke garis trendline atas ini. Coba kalian lihat dari sini nih, dari bawah, dia langsung menuju naik ke atas sampai dia menyentuh atas sini, lalu dia turun lagi. Ini belum nyentuh ya, ini belum nyentuh trendline, jadi dia masih bisa turun. Dia naik dulu sini, turun. Nah, ini sudah mulai menyentuh lagi nih barisan ini. Dua barisan ini dari sini ke sini udah mulai menyentuh trend line. Tandanya akan ada kenaikan line dari line bawah ke line atas. Nah, di sini yang harus kita tentukan kapan saham ini bakal naik. Kalian bisa hitung, percaya nggak percaya kalian bisa hitung kenaikannya. Kenaikannya seperti ini, guys. Kita coba tarik. Kita coba tarik dari atap sini. Ini atap ujung kenaikan dia ya, atap ujung kenaikan dia. Kita tarik sampai dasar, sampai bawah. Sampai bawah. Terkadang susah narik di situ, guys. Jadi kita bakal tarik aja dari sini, guys. Dari sini kita coba tarik. Coba tarik ke bawah. Tariknya lurus, harus selalu lurus ya. Nah, kita coba tarik seperti ini. Harus pas dengan garis. Kemungkinan ini pas, kita anggap pas ya. Nih, jadi ini tuh kalau kita geser tuh harus selalu bersinggungan, udah pasti selalu bersinggungan atas dan bawah. Kalian mau geser kemanapun ini pasti bersinggungan. Kalau ini nggak bersinggungan, garis trendline yang kalian tarik tandanya salah. Ada masalah dengan cara analisa kalian. Nah, kita lihat di sini. Terkadang kalian tidak hanya selalu harus menggunakan chart pattern seperti ini. Biasanya saya buka ke sini, guys. Nah, di sini lebih terlihat jelas penurunan dan kenaikannya, dan ketika saya lihat di sini membentuk sebuah double bottom. Nah, double bottom ya. Jadi di sini bawah dan bawah tuh ketemu, guys.
biasanya ketika sudah terjadi double bottom, dia akan mengalami kenaikan yang tinggi. Kemungkinan dia bakal naik ke atapnya lagi guys. Atap yang pertama dia buat ke sini, ke 560. Tapi kapan tuh waktunya yang tepat? Nah, buat melihat waktunya yang tepat, kita harus buka chart pattern yang tadi guys. Di sini kita hitung chart patternnya semenjak dia menyentuh atap, sini. Nah, penurunannya ada berapa banyak bar di situ. Yang atap sini jangan dihitung, kita hitung bawah. 1, 2, 3, 4. Oke? Kita hitung kenaikannya dari sini. Ini mulai naik kan? 1, 2, 3, 4. Ada kemungkinan kelima di sini naik menyentuh atap lagi. Jadi itu bisa dihitung kapan naik, kapan turunnya dari barnya juga sebenarnya. Tapi karena ini merah, kemungkinan besok naik hijau dikit. Saya rasa besok bakal naik hijau dikit. Jadi mungkin akan sedikit menarik ke pinggir sekitar 3 bar atau 5 bar. Nah, kalau misalkan kalian memperkirakan, oh bang ini naiknya bakal di daerah sini nih. Daerah sini. Terus kita tahu harinya dari mana bang? Tahu harinya dari sini guys. Misalkan kalian menargetkan dari daerah situ, kita tarik dari sini. Masuk akal nggak nih kalau misalkan dia naik di hari itu? Nih. Oke. Seperti ini. Nah, cara menentukannya ada fiturnya. Kalau kalian memperkirakan di situ bakal naik, ini di sini ada fitur untuk menentukan harinya kapan dia bakal naik. Date range. Nah, ini untuk menentukan hari dan berapa barnya. Kalian tarik dari sini, tarik ke sini. Oh, ternyata ini 2 hari lagi dan 2 bar ya. Ini tanggal libur juga dia hitung sebenarnya. Jadi kalau sekarang analisa kita hari Jumat, mungkin ini Senin Selasa nih. Senin Selasa. Nah, kalau misalkan besok pembukaan atau candle hijaunya berhenti di sini, masuk akal nggak dia bakal naik di sini? Misalkan ya, misalkan candle hijau di sini sebelum kenaikan. Nah, di sini itu masuk akal nggak kalau dia bakalan arah menyentuh garis atap sini? Arah itu bukan berarti bakal berhenti di situ, tapi akan menyentuh, mungkin bakal membuat antena seperti ini mungkin nih yang bakal dia bentuk. Nah, setelah naik dia mungkin turun lagi. Nah, kita tentukan itu dengan cara menarik candle yang sudah pernah arah ya. Kita tarik dari sini ke sini, lalu kita pindahkan ke target kita, target line kedua. Kalau dia bisa menyentuh tepat di sana, berarti itu harinya guys. Nah, kemungkinan arahnya kan biasanya segitu tuh patokannya. Berarti kemungkinan arahnya bakal berada di hari itu. Tapi kalau misalkan ini kan patokan arahnya nih, kita pinggirin. Kalau misalkan kalian memperkirakan arahnya di sini, di garis ini nih, terus biasanya kenaikan arahnya segini, masuk akal nggak kalau kita pindahin ke sini? Kalau sampai ini melewati garis, berarti nggak mungkin arah di hari itu. Nah, ini nggak mungkin arah di hari ini. Ini si garisnya melewati trend line, ataupun kita bisa tarik ke sini. Arahnya bang paling di sekitar sini. Kalian lihat, ini nyentuh ke atap enggak? Enggak. Kalau enggak berarti kalian majuin lagi. Di sini nyentuh atap, kemungkinan 2 hari lagi mungkin. Tapi yang saya perkirakan bisa saja meleset. Saya sih emang memperkirakannya ini sekitar Senin Selasa sih, tapi kalau meleset ya mungkin 5 bar lagi ya. Yang asalnya kemarin saya memperkirakan 3 bar jadi 5 bar lagi, karena analisa itu bisa saja salah guys. Nah, itu cara saya menentukan kapan saya bakal masuk, kapan saya bakal keluar. Kalau masalah
kapan kita bakal keluar. Jadi kalian harus memperhatikan IHSG juga. Kalau misalkan kalian sudah yakin dia bakal arah besok, tapi ternyata IHSG drop gitu. Nah, kalian harus perhatiin kenaikannya juga, guys. Kalau misalkan kan biasanya ada titik target pertama dan kedua ya. Nih, kita buat dulu. Target profit pertama di 550, misalkan 551 tuh itu. Nah, yang ini di 581. Kalian lihat IHSG turun, terus kenaikannya lama banget gitu, nggak signifikan langsung melonjak. Dia udah sampai target profit pertama, turun lagi, agak lama dia naik lagi. Itu menunjukkan kalau kemungkinan dia naik ke target profit kedua itu sudah tidak mungkin lah, udah gimana ya, 50% lah kemungkinannya bisa dia naik, bisa dia 3, jadi 50-50. Kalau saya, ketika hal itu terjadi, kenaikan tidak signifikan dan IHSG lagi drop, saya bakal sell di target profit yang pertama. Jangan nunggu sampai closing, guys. Sebenarnya masih banyak lagi cara yang saya gunakan. Kita juga harus harus tahu gimana cara bandar ini bermain, dan kebiasaan dari chart patternnya, biasanya kenaikannya berapa persen, atau setelah naik lagi atau enggak, itu bisa kita pelajari. Tapi sampai sini dulu ya untuk konten hari ini, guys. Buat kalian yang pengen tahu cara analisa yang lainnya, mungkin kalian bisa komen. Ini konten percobaan dulu, kalian bisa komen kalian paham apa yang saya maksud atau tidak gitu. Takutnya penyampaian saya kurang bagus buat kalian, jadinya kan ngomong apa nih orang gitu kan.